saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Di kesempatan lagi saat ini kami mau baca kebenaran firman Allah. Dan sebelumnya saudara-saudara yang kekasih, saya rindu sekali kita berdoa dulu untuk kebenaran firman Allah. Bapa di surga, saat ini kau percayakan hamba-Mu Tuhan untuk membaca kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami mohon urapan kuasa Allah ada di dalam tangan-Mu dan urapi firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengar, membaca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Dia berkata begini. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Puji Tuhan. 3 tekanan besar terdapat dalam Yohanes pasal 11 ini, saudara, yaitu tekanan tentang kehidupan, kedua tekanan tentang kematian, dan ketiga tekanan tentang hidup sesudah mati. Marilah kita perhatikan 3 hal bertalian dengan kalimat Tuhan Yesus tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Puji Tuhan. Pertama, kehidupan. Tanpa Allah tiada kehidupan. Yohanes 20 ayat yang ke-26 dia berkata begini. Yohanes 20 ayat yang ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan puji Tuhan saudara, dan Yesus bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Puji Tuhan. Inilah perkataan Tuhan Yesus. Waktu dia sudah bangkit, pertama pintu semua tertutup. Dia masuk melalui dinding saja, dan dia katakan damai sejahtera bagi kamu. Puji Tuhan. Damai sejahtera hanya ada dalam Yesus, tidak ada dalam siapapun. Walaupun toko damai tidak jual damai, toko sejahtera tidak jual sejahtera, hanya damai sejahtera ada dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kami bangga kalau kami punya Allah yang hidup. Puji Tuhan. Tanpa Allah tiada tenaga dan daya untuk mempertahankan kehidupan. Mazmur 127 ayat 1 dia berkata begini, saudara. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Itu sebabnya walaupun punya satpam banyak, walaupun banyak polisi jaga, tapi yang paling penting kita harus taruh harap hanya kepada Tuhan. Karena dia yang mengawal kota kita. Kota Makassar, bahkan seluruh Indonesia, bahkan seisi dunia ini, dia menjadi pengawal yang sesungguhnya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan kita yang kita sembah adalah Allah yang maha baik, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Yohanes 15 ayat yang ke-5 bagian akhir dikatakan begini, saudara. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Di luar Tuhan Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun kami rencana hebat, insinyur, punya titel sekian banyak, tanpa Tuhan sia-sia adanya. Itu sebabnya Tuhan berkata, dialah satu-satunya jalan kehidupan bagi kita. Puji Tuhan. Tujuan Allah memberi kita kehidupan adalah untuk kemuliaan Allah. Kalau dia memberi kita kehidupan supaya kita tetap memuliakan Allah, kita tetap mengagungkan dia, karena hanya dia yang perlu disanjung, dia yang perlu ditinggikan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Mazmur 150 ayat yang ke-6 dia berkata, biarlah segala yang bernafas memuji-muji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kedua, kematian. Karena dosa, kematian memasuki kehidupan manusia. Roma 6 ayat yang ke-23. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal
dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Firman Allah hidup dan dia hidup dalam kita. Dia bangkit setelah dia mati mengalahkan maut. Itu sebabnya saudara-saudara, jangan kita coba-coba tinggalkan dia. Kita tetap setia iring dia. Karena Yesus adalah Allah, di dalam dia ada kehidupan. Puji Tuhan, di dalam Yesus ada kehidupan. Saudaraku, Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Siapakah Yesus, saudara? Dia juga adalah Allah sendiri. Dan karena manusia dia mesti menjelma jadi manusia, saudara. Karena dosa manusia dia mesti turun dari surga yang mulia untuk menyelamatkan umat manusia. Itu sebabnya saat ini kalau kami boleh agungkan nama Tuhan, kami boleh menyembah dia. Karena memang dia patut disembah dan dimuliakan. Puji Tuhan, karena dia Allah dan Bapa adalah satu. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ia membuktikan bahwa ia adalah kehidupan dengan membangkitkan Lazarus. Puji Tuhan, dia ada kuasa di dalam membangkitkan manusia. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Yohanes 11 ayat 43 sampai 45 berkata begini, saudara. Yohanes 11 ayat 43 dan sampai 45. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Lazarus, orang yang telah mati itu, datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain kapan itu dan biarkan ia pergi. Lazarus yang sudah mati, saudara Marta dan Maria, sudah 4 hari dikubur. Tuhan hanya berkata, Lazarus bangkit, dia bangkit. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada kehidupan di dalam Kristus. Bukan kita sembah Allah yang mati, tapi Allah yang hidup dan selalu berjanji untuk tetap melayani, tetap ada bersama dengan kami. Dia tetap menolong kami. Bila mana kami berseru kepada dia, dia tetap memberikan pertolongan. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Dan yang terakhir, ada hidup sesudah kematian. Karena ada kebangkitan orang mati, saudara. Wahyu 20 ayat yang ke-13, dia berkata begini, saudara. Wahyu 20 ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ini saudara, Tuhan perlihatkan surga dan neraka. Maut, saudaraku, di sini dikatakan ada nyata-nyata maut itu. Boleh Tuhan kami lihat itu supaya benar-benar kita orang percaya boleh mengerti rencana dan kehendak Allah. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati sebagai bukti ada kebangkitan orang mati. Puji Tuhan, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14 berkata begini. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Puji Tuhan, mati di dalam Yesus, Tuhan akan kumpulkan bersama-sama dengan dia. Itu sebabnya Yohanes 14 ayat 2 yang ketiga, saat ini dia sedang ada di surga. Dia sedang membangunkan rumah buat kita. Dia bilang, bila mana aku selesai membangun rumah, aku sediakan tempat bagimu. Aku akan datang menjemput kamu untuk bawa di dalam surga yang kekal. Yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, rela siksa berkorban luar biasa demi keselamatan umat manusia. Itu sebabnya saudara, jangan coba-coba kita tinggalkan Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita tetap setia iring Tuhan. Puji Tuhan, jangan sampai kita menyangkal dia.
menghadapi tantangan demi tantangan saat ini. Banyak penyakit sedang merajalela saat ini. Tapi kita punya Allah yang hidup. Dia penyembuh, dia penolong, dia Tuhan segala-galanya dia dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Supaya mata rohani kita boleh tetap melihat dia. Tuhan Yesus membenarkan ada hidup sesudah mati. Melalui cerita orang kaya dan Lazarus. Kita tahu bersama saudara, kalau kita mau baca terlalu panjang, Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lazarus yang nama lain, Lazarus lain yang banyak luka-luka itu, dengan orang kaya yang makan berpesta pora. Dan Lazarus hanya pungut remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya ini. Dua-dua mati. Akhirnya kedua orang ini, satu di pangkuan Abraham, Lazarus di bagian Abraham, pangkuan Abraham. Dan orang kaya yang kaya raya, dia tidak bisa beli surga, dia ada di neraka. Dan dia hanya minta, tolong Abraham, minta Lazarus celupkan tangannya untuk dia sudah terlalu panas, dia tidak bisa tahan itu panasnya neraka. Tapi dan dia meminta ampun, tidak ada lagi pengampunan. Kalau sudah di neraka, sudah tetap di neraka. Kalau sudah mati, tetap mati. Itu sebabnya kita manusia. Pada waktu kami tutup mata, Tuhan panggil kita pulang, mati. Kita tutup mata di bumi, tapi kita saat itu buka mata di surga atau di neraka. Seperti orang kaya dan Lazarus. Itu sebabnya kita anak-anak Tuhan harus setia di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Cari Tuhan. Kenal dia sampai kedalaman hati Tuhan. Menyenangkan hatinya. Jangan membuat dia kecewa. Jangan membuat dia sedih. Dan jangan mengecewakan, menyakiti hatinya. Dan membuat Yesus menangis di muka rumah kita. Tetapi dia mau supaya kita tetap mengagungkan, menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kata-katanya sendiri dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-19. Dia berkata begini, saudara. Yohanes 14 ayat 19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Puji Tuhan, janji Tuhan bagi orang percaya luar biasa. Dia janji, di mana aku hidup, di situ juga kamu berada. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ada kematian yang kedua. Tapi kita orang percaya sudah ada di dalam tangan Tuhan. Terakhir firman Allah, Wahyu 20 ayat yang ke-14, dia berkata begini, saudara. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Oh Tuhan, tolong kami semua, apalagi orang-orang yang percaya itu, supaya di hari-hari terakhir ini lebih bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena kami percaya di dalam Kristus senantiasa ada jalan keluar. Menghadapi tantangan yang berat, tekanan-tekanan yang berat. Tetapi dia sanggup menolong kita. Dalam kita mungkin sedang menangis, dia yang menyapu air mata kita. Dia yang mengobati hati kita yang luka. Itulah Kristus Yesus yang kita sembah siang dan malam. Saya kira firman Allah cukup sekian. Dan kita mau berdoa untuk firman Allah saat ini. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh mengerti dan kami boleh dengar kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami semua Tuhan. Supaya di dalamnya hanya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Sekali lagi Tuhan, tertanamkan itu dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya kira firman Allah cukup sekian. Haleluya.